Kembali lagi di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas dunia seputar TNI. Ya, Prabowo ganti 300 Jenderal TNI. The Rising Star militer era Jokowi terpental. Siapakah mereka? Eits, sebelum kita lanjut informasi ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. 300 Jenderal TNI dimutasi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berapa di antaranya adalah jenderal yang dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi. Di lain sisi, Prabowo mulai menempatkan orang-orang dekatnya ke dalam jabatan strategis di tubuh TNI. Wow, apa kepentingan di balik itu? Mutasi 300 Jenderal TNI tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1545/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam dokumen tersebut tertera salah satu nama yang dimutasi adalah Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodik Latan, Letjen Widi Prasetyono, mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074 Waras Tratama dan Danrem 074 Waras Tratama itu dimutasi menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan atau Unhan. Letjen Muhammad Hasan yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat juga dimutasi menjadi Dankodik Latat. Hasan dikenal dekat dengan Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres pada tahun 2016 sampai 2018. Sementara itu, posisi Pangkostrat selanjutnya diisi oleh Letjen Muhammad Fajar, perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada tahun 2023 sampai 2024 yang dipimpin Prabowo. Adapun jabatan terakhirnya sebelum dipromosikan menjadi Pangkostrat adalah Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan atau Dankhodiklat TNI. Orang dekat Prabowo yang juga mendapat promosi jabatan strategis di lingkungan TNI ialah Letjen Nugroho Sulistyobudi, Maijen R. Sidarta Wisnu Graha dan Maijen Iwan Setiawan. Letjen Nugroho merupakan mantan anggota tim Mawar. Ia mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, menggantikan Letjen Purna Hisna Siburian. Sedangkan Maijen Wisnu sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer atau Akmil setelah sukses menghelat retreat Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Lulusan Akmil pada tahun 1991 itu mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai Inspektur Utama BIN, menggantikan Letjen Nugroho. Sementara itu, Iwan dipromosikan sebagai Komandan Pusat Kesejahteraan Infanteri atau Danpussenif, pria 56 tahun kelahiran Soreang, Bandung, Jawa Barat, yang sebelumnya menjabat Pangdam 12 Tanjung Pura. Tersebut juga akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Letjen. Maijen Iwan bukanlah orang baru di lingkaran Prabowo. Pada tahun 1997, saat Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, pernah menugaskan Maijen Iwan melakukan misi pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Everest dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-45 Kopassus.
Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional atau UNAS, Slamet Ginting menilai mutasi sejumlah jenderal TNI ini sebagai upaya Prabowo secara perlahan menggeser orang-orang dianggap memiliki relasi kuasa dengan Jokowi. Mutasi perwira tinggi militer ini sebuah rangkaian yang menarik untuk dicermati, karena kalau kita lihat the rising star militer di eranya Jokowi kali ini terpental. Di sisi lain, kata Slamet, Prabowo memulai menempatkan orang-orang dekatnya pada posisi strategis yang menyebut diantaranya Letjen Fajar dan Maijen Iwan. Beberapa bintang 3 sudah mulai menduduki orang-orang yang memiliki relasi kuat dengan Presiden Prabowo, bukan Jokowi, ungkapnya. Setelah TNI, Slamet memprediksi dalam waktu dekat mutasi besar-besaran juga akan terjadi di tubuh Polri. Pengamat militer sekaligus CEO founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Khairul Fahmi, justru menilai rotasi 300 jenderal di tubuh TNI itu sebagai bagian dari konsolidasi Prabowo sebagai panglima tertinggi. Langkah itu, kata dia, lazim dilakukan di awal pemerintahan baru guna menyelaraskan dinamika internal TNI dengan prioritas politik dan pertahanan negara. Selain juga untuk memastikan figur-figur yang menjabat sejalan dengan visi dan kebijakan strategis Prabowo, Khairul juga menyoroti terjadinya reorientasi pada komando, di mana jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan I yang secara tradisional diisi oleh Matra TNI Angkatan Laut atau AL, kini dijabat Maijen Kunto Arif Wibowo dari Matra TNI Angkatan Darat yang menggantikan Laksedia Rahmat Jayadi yang dimutasi menjadi perwira tinggi Pati Mabes TNI Angkatan Laut dalam rangka pensiun. Khairul menyebut langkah menempatkan Pati TNI Angkatan Darat sebagai Pangkogabwilhan I sebagai perubahan pola yang mencerminkan fleksibilitas baru dalam struktur komando. Pengisian jabatan strategis kini tampaknya lebih berfokus pada kebutuhan operasional dan visi jangka panjang ketimbang sekedar mengikuti pola tradisional berdasarkan matra, jelas Khairul. Posisi Pangkogabwilhan I yang wilayah kerjanya meliputi Laut Natuna Antara sebelumnya memang selalu dipercaya kepada Matra TNI Angkatan Laut, mengingat wilayah kerjanya masuk dalam kawasan strategis dengan potensi konflik terkait sengketa laut Cina Selatan. Khairul menilai reorientasi komando pada posisi Pangkogabwilhan I merefleksikan adanya kebutuhan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan di kawasan. Tak hanya itu, menurut Khairul, mutasi ratusan jenderal di tubuh TNI sebagai pidana dimulainya proses konsolidasi strategis yang lebih besar dalam rangka membangun pondasi pertahanan negara agar stabil dan lebih responsif terhadap tantangan. Hanya saja ia menekankan hal itu juga mesti dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas agar TNI tetap menjadi institusi yang kokoh dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia, tuturnya. Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, turut menanggapi mutasi dan rotasi jabatan 300 jenderal di TNI. Ia menilai mutasi tersebut sebagai bentuk penyelenggaraan atau menjawab tantangan tugas generasi kepemimpinan. TB Hasanuddin mengatakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebelumnya juga rutin melakukan mutasi terhadap ratusan perwira. Jadi kalau sekarang ada mutasi 300 orang, ya tidak apa-apa, karena masih banyak jabatan-jabatan yang sudah diduduki lebih dari 1 tahun, belum ada pergeseran, kata TB Hasanuddin kepada wartawan. Sebagai purnawirawan Jenderal TNI, TB Hasanuddin mengklaim dan meyakini proses mutasi yang dilakukan Panglima TNI sudah pasti melalui pertimbangan yang matang yang tak lain tujuannya untuk aspek regenerasi dan pembinaan karir para perwira. Ia juga meyakini tidak ada kaitannya dengan upaya menggeser orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Menurut hemat saya, TNI itu tidak ada urusannya dukung-mendukung presiden. TNI hanya loyal kepada negara, pungkasnya. Sekian, salam NKRI.